Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di pagi hari ini dalam pembelajaran penerapan rangkaian elektronika. Nah, pada kesempatan ini atau pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang merancang PET MOSFET sebagai penguat dan piranti saklar. Nah, di kelas 10 kita pernah belajar tentang komponen-komponen dasar. Ada resistor, transistor, dioda, terus ada IC ya, itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita lihat secara umum komponen kita bagi dua, ada komponen pasif dan komponen aktif. Ya, sekali lagi ada komponen aktif dan komponen pasif. Ada lagi disebut dengan bagian dari analog dan digital. Analog itu salah satunya, satu komponen ini adalah transistor, dan digital itu adalah seperti IC ya, seperti IC. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah merupakan salah satu komponen dari analog, yaitu berupa komponen transistor ya. Salah satunya adalah bagian dari komponen tersebut adalah komponen PET atau transistor PET dan MOSFET. Nah, sebelum membahas yang selanjutnya, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu yang ini. Ini adalah kompetensi dasar dari pelajaran PRE atau perencanaan penerapan rangkaian elektronika. Yang pertama adalah merancang PET MOSFET sebagai penguat dan sebagai saklar ya. Sebagai piranti penguat dan sebagai piranti saklar. Nah, ada dua bagian yang harus kita perhatikan. Indikatornya ada sebagai indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan pertama memahami susunan visi, simbol, dan karakteristik dari PET dan MOSFET. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya nanti diharapkan pertama menggambarkan susunan fisis ya, menggambarkan susunan fisis, simbol, dan menjelaskan prinsip kerja dari PET dan MOSFET. Yang kedua, merencanakan PET dan MOSFET sebagai penguat sinyal kecil. Terus untuk keterampilannya melakukan eksperimen. Jadi nanti kalian dituntut untuk melakukan praktek ya, untuk melakukan praktek atau uji coba dengan menggunakan sistem atau dengan menggunakan komponen PET dan MOSFET sebagai saklar dan sebagai penguat ya, penguat tegangan atau penguat sinyal. Yang ketiga, untuk pengetahuannya merencanakan PET MOSFET sebagai piranti saklar. Terus untuk keterampilannya itu melakukan eksperimen sebagai piranti saklar, nanti kita praktekkan. Untuk yang keempat itu merencanakan pengetahuan sebagai sinyal besar, penguat sinyal besar atau penguat daya. Nah, untuk keterampilannya di sini melakukan eksperimen pada komponen PET dan MOSFET itu sebagai penguat sinyal besar dan pengujian perangkat keras serta interpretasi data hasil pengukuran. Nanti pada saat diuji, dipraktekkan, nanti diukur ya, diukur menggunakan alat ukur, salah satunya menggunakan ampermeter dan osiloskop. Yang kelima, menginterpretasikan datasheet ya, macam-macam tipe MOSFET dan PET itu untuk keperluan perencanaan. Jadi untuk apa saja, tipenya seperti apa. Kalau kita lihat di pasaran itu jenisnya seperti apa, nanti kita bisa lihat, bisa menentukan karakteristik dari jenis-jenis MOSFET. Yang lihat keterampilannya di sini menggunakan datasheet macam-macam tipe PET dan MOSFET untuk keperluan pengujian perangkat keras. Jadi ada bagian-bagiannya di sana. Jadi kita harus mengetahui
macam-macam dari tipe MOSFET atau FET. Yang terakhir, yang keenam, menerapkan metode pencarian kesalahan. Ya, sekali lagi menerapkan metode pencarian kesalahan FET dan MOSFET sebagai penguat atau pengganti saklar akibat dari pergeseran titik kerja DC. Yang di keterampilannya di sini mencoba dan menerapkan metode pencarian kesalahan pada FET dan MOSFET sebagai penguat dan saklar. Jadi dengan adanya indikator pengetahuan dan keterampilan ini, nanti kita akan ada teori dan praktek, ya, mempraktekkan apa yang akan kita praktekkan. Seperti yang nomor 6 ini, mencari kesalahan, berarti ada troubleshooting, ya, ada ada rangkaian yang sudah dibuat, nanti kita cari, ya, ada troubleshooting. Nah, kita lanjutkan perbedaan FET dan MOSFET. Nah, FET itu sendiri adalah field effect transistor. Ini hampir sama dengan transistor bipolar yang sering kita lihat, ya, di praktek-praktek sebelumnya. Nah, secara umum fungsinya itu adalah sebagai saklar dan sebagai penguat, ya, sebagai saklar dan sebagai penguat. Nah, begitupun untuk transistor FET dan MOSFET ini mempunyai dua karakteristik seperti itu, ya, sebagai saklar dan sebagai penguat daya, penguat arus. Nah, di sini kita lihat cara kerjanya, ya, cara kerja dari atau perbedaan FET dan MOSFET. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus outputnya. Output arus atau output arus pada kolektor pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input, ya, atau arus basis. Sedangkan pada output pada FET dikendalikan pada tegangan input, ya, pada tegangan input. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara transistor bipolar dan FET adalah terletak pada pengendalian, ya, pada pengendalian. Ada yang menggunakan arus, ya, ada yang menggunakan arus, sedangkan untuk transistor FET itu menggunakan tegangan. Jadi sekali lagi, untuk transistor bipolar itu menggunakan arus sebagai kendalinya, sedangkan untuk FET atau field effect transistor itu menggunakan tegangan. Jadi perlu diperhatikan di sini, yang paling utama antara transistor bipolar atau NPN PNP dengan FET adalah terletak pada pengendalinya, yaitu ada yang menggunakan arus dan ada yang menggunakan tegangan. Nah, kita lanjutkan di sini. Yang selanjutnya ada MOSFET, ya. MOSFET merupakan jenis dari transistor atau bagian dari transistor. Di sini MOSFET adalah metal oxide semiconductor. Ini dioperasikan dengan mode peningkatan, ya, peningkatan lebar kanal. Itu adalah lebar pita, ya, lebar pita frekuensi. Artinya MOSFET tidak dibatasi untuk bekerja pada gate bias terbalik. Namun MOSFET juga dapat bekerja dengan gate bias maju. Ya, karakter tersebut adalah menjadi MOSFET berbeda dengan JFET atau junction FET, di mana supaya dapat bekerja dengan baik maka kaki terminal gate, ya, percepat harus dibalik. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah simbol simbol transistor secara umum. Nah, kita lihat di sini ada transistor bipolar, ya. Transistor bipolar, ada transistor JFET atau junction FET, ada transistor FET dan UJT atau uni junction transistor. Nah, kita lihat di sini transistor biasa yang sering kita temui yang berjenis NPN dan PNP itu terdiri dari 3 kaki sama, ya. Kakinya disebut dengan basis, kolektor, emitor atau BCE.
untuk transistor jenis bipolar. Nah, sedangkan untuk JPET, MOSFET ya itu beda istilah. Istilahnya ada gate, drain, dan source atau GDS di sini. Kalau di bipolar disebut dengan NPN, negatif positif negatif, atau PNP positif negatif positif. Kalau di JPET atau junction FET itu ada N channel dan P channel, negatif channel dan positif channel. Nah, begitupun di MOSFET ya. Nah, yang membedakan antara PNP dan NPN atau N channel dan P channel terletak pada arah panah. Kalau arah panahnya ke luar itu adalah jenis dari NPN ya, NPNP kalau di bipolar. Kalau di PET itu adalah N channel ya, artinya basisnya kalau di bipolar dikasih input ya, kalau di sini adalah gate-nya. Nah, kalau di PNP itu arah panahnya itu keluar ya, arah panahnya keluar. Kalau di P channel itu keluar arah panahnya, kalau di PNP itu ke dalam. Itu arah dari arus ya. Nah, begitupun untuk MOSFET. Kita lihat perbedaannya antara N channel dan P channel itu dari arah panahnya. Yang selanjutnya ini bentuk fisik dari komponen transistor PET ya. Kita lihat di sini bagian atas itu adalah connect to drain. Nah, bagian atas ini biasanya itu disambungkan atau dihubungkan dengan pendingin ya, dengan pendingin. Apa itu pendingin? Pendingin adalah terbuat dari bahan aluminium yang fungsinya adalah untuk supaya komponen tersebut tidak panas ya, karena pada saat komponen tersebut dialiri dengan arus otomatis akan sedikit panas. Nah, supaya tidak terlalu panas maka dipasang pendingin ya dari bahan aluminium supaya komponen tersebut bisa tahan lama ya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya begitu. Nah, itu bagiannya ya. Nah, kalau kita lihat di komponen tersebut ini disesuaikan dengan tipenya. Ada beberapa tipe ya, atau ya ada beberapa tipe atau merek dari komponen untuk PET ini ya. Seperti kalau di bipolar ada B108 ya, kalau di PET juga sama ya, ada jenisnya dan karakternya. Ada gate ya, ada source, ada drain. Kita lihat di bagian kakinya di sini arah panahnya ke bagian dalam. Nah, yang selanjutnya ada komponen MOSFET. Komponen MOSFET ini hampir sama dengan PET yang tadi ya, hampir sama dari segi bentuk ya, dari segi fisik hampir sama. Yang membedakan adalah dari simbol. Kita lihat simbolnya. Ini adalah bentuk-bentuk dari komponen PET dan MOSFET. Nah, yang selanjutnya, nah ini adalah rangkaian saklar yang disusun menggunakan transistor PET atau MOSFET. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen. Ada dioda, ada lampu, ada resistor, dan ada transistor ya, transistor PET atau MOSFET. Nah, di sini cara kerjanya kalau kita kasih input ya, ini inputnya adalah ada Pin. Pin itu adalah P tegangan input. Tegangan input itu berbentuk sinyal kotak ya, sinyal kotak atau segi 4. Nah, cara kerja dari rangkaian seperti ini cara kerjanya. Karena MOSFET juga bisa bekerja selain dengan transistor, maka MOSFET juga digunakan sebagai switch atau saklar. Nah, pada MOSFET N channel ketika ada tegangan pada gate ya, ketika ada tegangan pada gate yang ini,
maka tegangan dari source akan mengalir ke drain. Sekali lagi, maka tegangan dari source akan mengalir ke drain. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika tidak ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source tidak akan mengalir. Itu fungsi dari transistor PET sebagai saklar. Nah, selanjutnya di sini MOSFET sebagai penguat. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini simbolnya itu simbol dari potensio PGS, ya. PGS itu jenis dari komponen yang bisa diatur, makanya saya ada tanda panahnya yang sebelah bagian kiri. Itu tegangan bisa diatur, ya, tegangan bisa diatur. Yang kedua yang dikasih lingkaran adalah merupakan komponen transistor atau PET, transistor PET atau MOSFET, ya, yang berfungsi sebagai penguat. Yang terakhir yang sebelah kanan itu adalah simbol dari baterai, ya, simbol dari baterai atau tegangan. Nah, kita lihat grafik, ya, grafik yang sebelah kanan itu ada arus drain. Arus drain itu arus drain, tanda panahnya ke bawah, ya. Sedangkan yang disebut dengan penguat itu merupakan yang bergaris miring, ya, yang garis miring itu penguatannya. Nah, cara kerjanya kita lihat yang sebelah sini. Cara kerja MOSFET sebagai penguat MOSFET, ya, adalah pilihan yang sangat baik untuk penguat linear karena impedansi inputnya sangat tinggi sehingga mudah dibias. Tapi untuk MOSFET ini bisa menghasilkan aplikasi yang linear. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita hubungkan arus output ke tegangan input, ya, yang mewakili penguatan transistor. Nah, kemiringan kurva yang tadi, kemiringan kurva yang ini transkonduktansi pada setiap titik sepanjang itu. Nah, karenanya diberi sebagai gen, ya, di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kalau kita asumsikan pada transistor MOS melewatkan arus sebesar 2 mA, ketika di PGS itu sama dengan 3 volt, ya. Dan kalau misalkan arusnya 14 mA, itu akan mendapatkan tegangan itu sekitar 7 volt. Nah, itu yang disebut dengan MOSFET atau PET sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Jangan lupa untuk tugasnya. Ini tugasnya sangat sederhana sekali. Silahkan kalian cari rangkaian PET dan MOSFET sebagai penguat dan sebagai saklar. Gambar rangkaiannya, ya, gambar rangkaiannya. Terus kalian jelaskan perbedaannya, ya. Sekalian jelaskan perbedaannya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.